kami ingatkan sekali lagi, jangan sampai masuk angin, karena Anda lah harapan kita semua. Anda dimuliakan oleh Allah, tapi begitu pula sebaliknya, jika Anda mengkhianati suara-suara lain, maka Anda akan dinistakan oleh Allah. Jatah Anda adalah kerak neraka, dikubur pun akan tersiksa. Dan pemanggilan ini dalam rangka untuk membersihkan tuduhan ada proses hukum yang tidak benar, sehingga kalaupun besok tidak dilengkapi, pimpinan DPR RI tidak ada yang datang, itu yang brengsek DPR RI, bukan proses pengadilannya. Itu yang paling penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, 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 ya Jal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden, gubernur, diri kita lebih kecil lagi, yang besar. Allah. Nah, itu harus biasakan selalu. Tauhid ya? Nilai-nilai tauhid itu membuat kita jadi jiwa yang merdeka. Tanpa tauhid pasti kita tidak merdeka. Nah, dalam kesempatan ini sebagai koordinator advokat lebih dulu kami persilahkan bicara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Persidangan kali ini, sebentar biar terlihat. Biar jelas suaranya. Persidangan kali ini mengkonfirmasi bahwa wakil kita di DPR RI ternyata bukan orang yang punya yang punya atau layak disebut sebagai yang terhormat. Wakil. Karena untuk kesekian kalinya mereka membohongi kita, mengingkari janjinya yang katanya akan melengkapi surat kuasa pimpinan dan wakil pimpinan DPR RI yang sebelumnya sudah dijanjikan 16 Agustus. Saya masih ingat benar, tim yang lain juga ingat benar. Yang penting tadi kami sudah sampaikan kepada pengadilan, tidak boleh mengambil alih kedudukan hukum DPR dan kemudian seolah-olah pengadilan menjadi kuasa hukum DPR, bertindak untuk dan atas nama DPR, menjelaskan legal standing DPR. Tidak. Kami tadi minta sikap dari pengadilan melalui hakim yang memimpin sidang, apakah keberatan kami dipertimbangkan atau tidak. Dan alhamdulillah tadi keberatan kami dipertimbangkan untuk mengundang sekali lagi pimpinan DPR RI. Karena kami tadi sudah tegaskan juga, kalau dalam prosesnya kami tidak memperoleh keadilan, bagaimana mungkin kita rakyat bisa mendapatkan keadilan dari putusannya? Itu yang paling penting. Dan pemanggilan ini dalam rangka untuk membersihkan tuduhan ada proses hukum yang tidak benar, sehingga kalaupun besok tidak dilengkapi, pimpinan DPR RI tidak ada yang datang, itu yang brengsek DPR RI, bukan proses pengadilannya. Itu yang paling penting. Dan tentu saja ini semua adalah ikhtiar kita semua sebagai rakyat, tidak boleh berputus asa, tetap terus berdoa. Dan saya selaku koordinator mengucapkan terima kasih atas dukungan melalui Tweetbond ya, dari masyarakat yang sudah berkenan untuk memberikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Salam saya kepada Pak Presiden, ternyata banyak rakyat Pak Presiden yang mendukung Bapak Presiden untuk mundur dari jabatannya. Siap mundur ya Pak Presiden? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal lagi dalam pengertian tadi saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ciri-ciri orang yang sombong ada dua hal penting. Satu, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Dalam konteks sidang ini, DPR telah mempertontonkan dirinya sebagai orang-orang yang sombong, yaitu menolak kebenaran prosedur yang ada di sini, diingkarinya, ditolaknya, tidak mau datang. Padahal kita gugat namanya jelas, Ketua Puan Maharani, Wakil Ketua Haji Samsudin, dan seterusnya yang lainnya itu. Kemudian mereka tidak datang, itu artinya mengingkari kebenaran. Yang kedua, mereka merendahkan orang lain. Di sini orang lain itu bukan siapa-siapa, rakyat semuanya. Benar apa tidak? Betul. Sebagai prinsipal, ini salah satunya dari kalangan buruh. Saya minta bicara, singkat jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daeng Wahidin, mewakili para pekerja di seluruh Indonesia. Hari ini sangat menyayangkan daripada tindakan legislatif dan dalam persidangan ini. Dan kami minta juga kepada yudikatif, satu-satunya lembaga hari ini yang dimuliakan. Karena eksekutif dan legislatif itu yang terhormat saja. Sehingga demi memuliakan ini, mohon tadi majelis hakim seharusnya itu dengan kewenangan dan otoritas yang dia miliki harusnya dapat memanggil, membuat surat panggilan secara resmi dan patut kepada para pimpinan-pimpinan DPR ini. Sehingga walaupun tidak memaksa, memang secara aturan perdata demikian, namun ini persoalan moral. Moralitas. Di sini kita uji moralitas dan etika yang dimiliki legislatif kita. Apakah mereka ketika dipanggil oleh lembaga yudikatif mereka mau datang tidak? Ini di depan rakyat Indonesia hari ini persidangan ini terbuka untuk umum. Jadi untuk itu nanti kita uji di persidangan yang akan datang. Jika anggota legislatif ini tidak hadir seperti biasa hanya mengandalkan kuasa hukumnya, maka patut diduga mereka telah menghinakan rakyat Indonesia. Untuk itu saya mohon kesadaran kepada seluruh Indonesia, karena kita sudah dihinakan oleh wakil-wakil kita yang dipilih langsung oleh kita, maka seharusnya dalam rangka ini kita menyatukan seluruh kekuatan sesuai dengan amanah konstitusi bahwa kedaulatan rakyat adalah hukum tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kepada majelis hakim kami ingatkan sekali lagi, jangan sampai masuk angin, karena Anda lah harapan kita semua. Anda dimuliakan oleh Allah, tapi begitu pula sebaliknya, jika Anda mengkhianati suara-suara lain, maka Anda akan dinistakan oleh Allah. Jatah Anda adalah kerak neraka, dikubur pun akan tersiksa. Demikian dari saya dan teman-teman buruh seluruh Indonesia. Satukan suara, dukung terus, perbanyak terus Twibons gugatan kita terhadap Bapak Jokowi mundur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup TPUA. Allahu Akbar. Wakil aktivis, singkat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama aktivis sangat kecewa dengan ketidakhadiran pimpinan DPR pada persidangan yang kesekian kali pada hari ini. Jadi ketidakhadiran mereka berarti mereka DPR sendiri tidak menghargai legislatif, tidak menghargai rakyat Indonesia. Kalau mereka tidak salah, hadir. Kan itu masalahnya kan. Karena mereka salah, maka takut tidak hadir. Jadi, ketidakhadiran ini memberikan legitimasi ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif kita, DPR RI. Jadi, saya himbau kepada Mbak Puan sebagai ketua dan Saudara Aji Samsudin dan pimpinan-pimpinan yang lain segera hadir. Kita ingin tahu Anda punya logika atau tidak memimpin negara ini, kan begitu kan? Jadi kami rakyat Indonesia, saya sebagai salah satu komponen dan juga salah satu daripada rakyat Indonesia menghimbau agar supaya Anda jantan, ya, hadir dalam pengadilan ini, hargailah. Kalau tidak, ini memberikan legitimasi bahwa sudah sepatutnya DPR kita bubarkan. Takbir, Allahu Akbar. Karena apa? Anda sendiri memang sudah tidak patut untuk dihargai lagi. Jadi Anda digaji oleh rakyat, Anda harus sadar bahwa rakyat yang menggaji Anda sehingga Anda harus datang. Ini perintah rakyat. Jadi rakyat datang, Anda ingin tahu Anda ini benar-benar gentleman atau pengecut. Kalau pengecut, silakan keluar dari Senayan. Allahu Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Mama, ya, nanti lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Damayanti dari DKI Jakarta. Saya mewakili dari emak-emak. Untuk itu saya mohon kepada anggota semua DPR, ya, jangan pada saat Anda datang untuk memilih, untuk dipilih kepada rakyat, kalian konsolidasi ke kami, ke kampung-kampung, ya, untuk dipilih namanya. Tapi setelah kita pilih Anda, tapi Anda sedikit pun dengan kondisi seperti ini, negara yang sudah semakin sulit, ya kan, emak-emak di sini, ya kan, untuk mendidik anak, mengurus anak, rumah tangga, bagaimana uang belanja setiap hari sudah tidak ada. Tolonglah anggota DPR, saya mengharapkan daripada kalian semua untuk hadir, kita duduk bersama.
apa yang ada pada saat ini kita pecahkan bersama. Itulah harapan Mama. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalangan pemuda, jawara dan lain sebagainya. Singkat, Baik, jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Jali Pitung, salah satu penggugat prinsipal terhadap DPR RI. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa yang kami gugat ini adalah DPR ya. Artinya secara institusional DPR itu dipimpin oleh pimpinan DPR. Tentunya tidak hanya sebatas kepada ketua pimpinan Pak Bu Puan Maharani, dan ini juga melekat secara institusional para wakil-wakilnya. Nah, ini menggambarkan sebuah potret ya. Potret bangsa kita hari ini bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak lagi mewakili rakyatnya sebagaimana rakyatnya yang telah memilihnya beberapa tahun yang lalu pada saat pemilu. Nah, ini merupakan gambaran cermin dari kita berbangsa dan bernegara. Maka kita sebut bahwa ini adalah disfungsi parlemen, di mana seharusnya DPR adalah wakil dari rakyat untuk melakukan kontrol. Tapi apa yang terjadi hari ini bahwa DPR ternyata melakukan katrol terhadap kebijakan pemerintah, dalam hal ini lembaga eksekutif. Maka untuk itu, di dalam konteks dugaan ini, TPUA kita menggugat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai lembaga eksekutif, dan DPR pimpinannya yang mewakili DPR dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif. Nah, tinggal satu lagi nih lembaga kita adalah penganut paham trias politika yang menganut paham presidensial, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terakhir ini kita di pengadilan adalah lembaga yudikatif. Ternyata hari ini lembaga legislatif juga tidak menghargai lembaga yudikatif, di mana yudikatif dalam hal ini pengadilan negeri sudah memanggil beberapa pimpinan DPR untuk hadir dan atau kuasanya. Kalaupun ini dianggap sebuah peradilan perdata, dia bisa dilakukan dengan kuasa hukumnya, tapi setidak-tidaknya harus dibubuhi oleh tanda tangan pemberi kuasa, yaitu pimpinan DPR. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lawyer dulu. Weli dan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini cukup sangat memancing emosional, karena di mana seorang pengacara yang diutus oleh DPR, termasuk pengacara yang sedikit berbohong. Kenapa? Dia akan menandatangani kuasa hukum dari tanggal 16 kemarin, katanya seluruh ketua dan wakil dari DPR akan menandatangani dan bersedia menandatangani. Hari ini kok lain lagi bahasanya. Bagaimana kita mengikuti persoalan ini dengan benar dan lurus, sementara mereka aja bengkok-bengkok? Gimana mau meluruskannya? Nah, kami minta, kalau memang rasanya nggak mampu mundur, minta tolong juga sama DPR, ganti itu pengacaranya yang benar, yang lurus. Demikian, terima kasih. Ini ada dari masyarakat yang hadir hari ini, mungkin ada pendapat. Ini Bu Eli. Ayo, Teh. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali menghadiri acara sidang ini, dan saya melihat memang bisa membuat emosi karena utusan dari DPR sebagai pengacaranya tidak bisa mempertanggungjawabkan. Saya menyampaikan bahwa dalam sidang tadi pengacara dari DPR tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan disidangkan hari ini. Itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to ask to our leader, the leader of TPUA. What do you think about this tribunal today? Are you happy or angry or almost mad? Singkat. Happy and angry. Yeah, I know that. I'm happy Happy about why? the Happy why? yes No. about the hakim, mad judge, ya. Okay.
Unhappy why? Ya itu happy Happy. hakim. You answer me both ya. Yeah. Happy and unhappy. Yeah. Why happy? Happy because the decision of the Yeah, the judge justice is good. fair. Yeah, very enough, fair. Yeah, enough. And what is the unhappy? Unhappy DPR ya is the sombong, Oh, sombong. arrogant. Arrogant. Okay. Snobbish, Bang. Okay, lady ya, short question. Snobbish. Short answer, please. Okay. I only have 5 minutes. So seluruh rakyat bangsa Indonesia, all our friends all over the world ya. You already hear ya the comment about the tribunal today that we are very disappointed actually and almost mad ya. Nah, saya lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kita ini sangat marah dengan kondisi persidangan pada hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa di dunia ini hakim adalah orang yang mengemban nama yang mulia, sedangkan DPR mengemban nama yang terhormat. Maka sidang pada hari ini sesungguhnya adalah ujian atau test stage for both ya untuk mereka berdua. Apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menjadi seorang juri yang fair dalam persidangan, dan apakah DPR menjadi penggugat yang paham dengan posisi dan kondisinya pada saat ini ya. Nah, ternyata kedua-duanya teruji. Ya hampir-hampirlah tidak lulus, tetapi alhamdulillah akhirnya masih ada harapan bahwa hakim memutuskan yang terbaik, bahwa ini akan diundur minggu depan untuk mendatangkan kembali para wakil dan para wakil dan ketua DPR ya. Karena memang sudah saatnya mereka hadir di rakyat ini. Sedangkan Anda dahulu mengemis-ngemis meminta kepada kita untuk didukung. Lalu pantaskah Anda mengemban apa yang disebut dengan representatif atau representator? Saya sudah mengatakan kalau Pak Jokowi sempat diberi crown atau mahkota sebagai the king of lip service, I'm afraid ya kalau nanti legislator ini disebut sebagai the legislator of no service, tanpa pelayanan kepada masyarakat. Saya puji Bang Egy ya. Rasanya kalau santan tuh sudah diperas sampai habis, udah nggak tahu lagi mau bilang apa. Ya, saya minta kepada doa bangsa Indonesia selain sukseskan ya tweet bonds ya. Tolong Anda ikuti sama-sama, Anda merasa bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Kasihan dong, jangan kita-kita aja ya. Karena yang ingin kemajuan ini adalah bangsa Indonesia secara keseluruhan, diwakili segelintir advokat yang masih memiliki keberanian dan jiwa cinta tanah air, dipimpin oleh Bang Egy Sujana Mastal. Allahu Akbar. Satu lagi, hakim adalah primus inter parus. DPR primus inter parus. Sesuaikan diri Anda sebagai primus inter parus. Demikian. Closing statementnya, saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita menyaksikan PPKM juga terus dilanjutkan sampai tanggal 6 ya. Itu menandakan satu ketidakmampuan prediksi untuk melakukan satu prediksi yang betul-betul tepat gitu loh. Panjang lagi, diperpanjang lagi. Ganti nama. Oleh karena itu kita ada rencana tapi belum dirapatkan. Ini bagaimana PPKM untuk disikapi. Ya, mudah-mudahan Allah beri hidayah pada Presiden, pada menteri-menteri terkait untuk menyudahi. Karena PPKM ini kena surat Al-Maun. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Mereka yang menghardi anak yatim dan mereka yang tidak memberi makan anak miskin dan lalai sholatnya. Nah, ini PPKM ini tidak hanya menghardik, tapi mentungin rakyat, menolak segala macam bentuk upaya untuk berdagang, dan juga sholatnya bukan lagi lalai, nggak sholat, masjid ditutup. Ini amat sangat sadis sebenarnya. Secara ilmu tauhid sudah musyrik. Jadi saya sedih kalau ini ada pada presiden, pada menteri, pada gubernur yang ikut-ikut bikin PPKM. Anda tanpa disadari kalau Anda muslim, Anda telah melakukan kemusyrikan dan murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hanya mengingatkan, Anda telah mendustakan anak yatim, Anda pendusta agama dengan PPKM ini. Semoga Allah mendatangkan azabnya lebih cepat lagi jika Allah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.